Kisah pemilik dua kebun yang sombong. Kisah ini diceritakan pada surat Al-Kahfi ayat 32 sampai dengan 44. Diceritakan bahwa ada dua orang laki-laki yang bersahabat sejak kecil. Walaupun bersahabat, mereka berdua ini memiliki kehidupan yang berbeda. Yang satu memiliki harta benda dan kebun yang sangat luas, sebut saja si kaya, dan yang satunya lagi seorang lelaki biasa yang sebut saja si miskin. Ketika mereka berdua berbincang-bincang, si kaya mengatakan kepada si miskin bahwa kebun yang ia miliki, yaitu kebun anggur dan kebun kurma, itu berbuah sangat lebat sekali. Kemudian ia mengatakan bahwa kebun yang ia miliki saat ini pasti akan menambah harta benda yang ia miliki, dan ia mengatakan juga bahwa harta benda yang ia miliki tidak akan pernah habis hingga berpuluh-puluh tahun. Lalu sebagai seorang sahabat, si miskin mengatakan kepada si kaya atau menasehati si kaya bahwa ia tidak boleh sombong terhadap apa yang ia miliki, karena kebun serta hasil panen harta benda yang ia miliki itu hanyalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Namun si kaya tidak memperdulikan nasihat dari sahabatnya tersebut. Ia malah mengalihkan nasihat sahabatnya tersebut dan sibuk sendiri dengan kebun-kebunnya. Pada suatu hari, si kaya memamerkan harta benda serta hasil panen-panennya, yaitu buah anggur dan kurma, kepada warga sekitar. Ia memamerkan semua harta-harta dan hasil panennya yang sangat bagus kepada warga sekitar tanpa memberi sedikit pun hasil panennya atau berbagi sedikit pun dengan warga-warga di sekitar tersebut. Bahkan ketika ada pengemis datang untuk meminta sedikit rezeki dari dirinya, ia malah mengusir pengemis tersebut dengan suara yang lantang, dan akhirnya pengemis tersebut pergi meninggalkan si kaya. Melihat hal tersebut, si miskin sebagai sahabatnya lagi-lagi menasehati sahabatnya tersebut. Lagi-lagi ia mengatakan bahwa harta yang ia miliki itu hanyalah titipan. Ia tidak boleh sombong dengan harta-harta yang ia miliki saat ini, karena Tuhan dapat mengambilnya kapan saja. Namun si kaya malah marah dan menganggap bahwa si miskin hanya iri dengan apa yang ia miliki saat ini. Ia tidak mendengarkan nasihat dari sahabatnya tersebut dan malah marah kepada sahabatnya tersebut. Suatu malam terjadilah hujan badai dan petir yang sangat keras sekali. Tapi anehnya, si kaya tidak mendengar sedikit pun suara petir dan hujan tersebut, bahkan ia malah tertidur lelap. Sampai akhirnya saat ia terbangun, rumah miliknya sudah rata dengan tanah dan tidak ada harta benda sedikit pun tersisa di rumahnya. Ia bangun dengan sangat bingung. Ia bertanya-tanya apa yang sudah terjadi. Kemudian ia teringat akan kebun anggur dan kurma miliknya. Ia lari ke kebun miliknya, dan ketika ia sampai di kebun, sudah tidak ada lagi kebun anggur dan kurma yang buahnya lebat itu, karena semua sudah rata dengan tanah akibat hujan badai semalam. Kemudian ia menangis dan ia teringat lagi bahwa ia sudah berbuat angkuh dan sombong terhadap sesama manusia. Ia tidak mendengarkan nasihat-nasihat baik dari orang-orang di sekelilingnya. Ia menyesali perbuatannya dan akhirnya si kaya merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Dari kisah ini, pesan moral yang dapat diambil
adalah kita sebagai manusia biasa sudah seharusnya selalu rendah hati dan tidak sombong dengan apa yang kita miliki, apalagi hanya sebatas harta dan benda. Karena harta dan benda yang kita miliki itu semuanya hanyalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Dan pesan moral yang selanjutnya itu adalah kita seharusnya mendengarkan nasihat-nasihat baik dari orang sekitar. Mungkin saja nasihat-nasihat dari orang-orang tersebut merupakan nasihat baik dari Tuhan yang dikirimkan untuk kita melalui orang tersebut. Jadi kita sudah seharusnya kita mendengarkan nasihat-nasihat baik dan tidak menentangnya. Demikian cerita tentang pemilik 2 kebun yang sombong. Apabila terdapat kesalahan dalam bercerita, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.